Halo, jumpa lagi dengan saya Urip Setiawan. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara melakukan persiapan beriklan di Facebook atau juga di IG secara berbayar ya, di FB Ads ataupun juga di IG Ads. Ini untuk pemula. Jadi untuk teman-teman yang sudah expert nggak perlu untuk nonton video ini. Nah, jadi ada dua cara dalam beriklan ya di Facebook Ads ataupun juga di IG Ads ya. Itu pertama, kita bisa langsung menayangkan iklan kita tuh melalui halaman fanpage. Itu untuk Facebook. Kalau untuk Instagram itu bisa di feed Instagram di salah satu konten yang kita pilih lalu kita lakukan apa namanya berpromosi secara berbayar ya seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya kalau kita misalkan ingin langsung melakukan iklan di halaman fanpage kita. Jadi teman-teman harus punya fanpage, lalu teman-teman posting ya, lalu klik ini, boost post. Ketika saya klik ini nanti akan keluar apa namanya itu tampilan formnya. Di situ akan kita setting ya eh, berapa yang harus dibayar setiap harinya, terus juga targetingnya dan lain-lain ya seperti itu. Terus kalau di Instagram gimana? Di Instagram kita tinggal pergi ke Instagram kita, lalu di feednya itu kita pilih salah satu kontennya, lalu nanti ada tombol berpromosi dan kita klik saja itu, dan nanti akan diarahkan. Ada apa namanya menu-menu yang akan muncul di situ atau formnya yang akan muncul. Nah, ini tidak akan saya bahas lebih jauh karena saya tidak menyarankan teman-teman untuk berpromosi lewat halaman fanpage secara langsung dan juga di feed Instagram secara langsung. Kenapa? Karena di sana kita tidak mempunyai apa namanya fitur-fitur yang lebih dan juga kita tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh untuk bisa beriklan lebih optimal ya. Nah, makanya saya sangat menyarankan itu beriklan di Facebook Ads Manager. Tampilannya seperti apa kalau Facebook Ads Manager? Nah, seperti ini tampilannya Facebook Ads Manager. Nah, ini coba saya lihatkan salah satu campaign saya ya atau kampanye iklan saya itu seperti ini ya. Ini kampanye iklan saya yang saya jalankan saat ini. Ya, ini tampilannya ya, ini tampilannya. Nanti saya akan jelaskan beberapa keunggulan-keunggulan kenapa kita harus beriklan di Facebook Ads Manager. Oke, langsung aja. Nah, ketika kita beriklan di Facebook Ads Manager, itu fitur tentunya akan lebih lengkap ya. Objektifnya itu lebih banyak, terus juga akan bisa mengakomodir sistem funnel. Jadi kalau di Facebook itu ada istilahnya sistem funneling ya. Itu yang apa namanya yang sangat powerful digunakan oleh internet marketer yang sudah expert ya, seperti itu. Nah, jadi tampilannya seperti apa? Ini tampilannya. Sorry, di sini. Create new campaign. Nah, ini yang saya bilang tadi, fiturnya lebih banyak objektifnya ya. Objektifnya itu akan lebih banyak daripada kita beriklan langsung di halaman fanpage ataupun di feed Instagram ya. Nah, jadi di sini ada awareness, consideration, dan conversion ya. Saya tidak akan menjelaskan ini lebih jauh ya, mungkin cuman highlight aja gitu ya. Nah, ini adalah objektifnya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa memilih traffic atau engagement dan lain-lain untuk satu kali iklan seperti itu ya. Kita bisa menjalankan beberapa objection ini sekaligus ya. Misalkan kita punya 3 materi iklan, kita ingin jalankan traffic, kita ingin jalankan conversion itu bisa seperti itu. Nah, tapi saran saya teman-teman harus apa namanya menjalankan di salah satu objection terlebih dahulu ya di objektif misalkan objektif traffic terlebih dahulu, lalu setelahnya itu ke conversion itu yang disebut dengan funnel tadi itu. Jadi funnel itu apa namanya itu lebih memaksimalkan atau mengoptimasi iklan kita. Misalkan aja kita tadi beriklan dengan objection traffic ya, ada 1.000 orang yang kemudian lihat iklan kita, lalu kita apa namanya buat lagi iklan selanjutnya yaitu iklan conversion ya. Dari 1.000 orang tadi itu ternyata yang melakukan pembelian itu cuma 100 aja. Nah, seperti itu kita maksimalkan atau kita optimasi di sini. Nah, itu ya. Itu tadi itu makanya eh, objektif di Facebook Ads Manager itu lebih banyak. Nah, makanya banyak orang tuh lebih menggunakan Facebook Ads Manager sebagai cara untuk beriklan ya. Retargeting ads ya. Nah, jadi dengan kita beriklan di Facebook Ads Manager, kita bisa mentargetkan
ke orang yang sebelumnya itu telah membuka iklan kita dan membuat target yang dan juga membuat target serupa. Jadi bisa misalkan aja ya. Misalkan orang yang sudah pernah lihat iklan kita, entah dia itu iseng aja atau mungkin cuma punya minat sekitar 50% ya. Lalu kita targetkan ke orang tersebut lagi dengan iklan kita yang berbeda atau mungkin materi iklan yang sama tapi kita mentargetkan ke orang-orang yang tadi sudah pernah membuka iklan kita tapi belum membeli. Itu bisa seperti itu. Kita membuat target orang-orang yang serupa pun juga bisa. Orang yang belum pernah lihat iklan kita, tapi kita targetkan ke orang-orang yang belum pernah melihat iklan kita, tapi orang-orang itu adalah serupa dengan orang-orang yang sudah pernah lihat iklan kita, itu juga bisa seperti itu. Itu makanya ini adalah keunggulan Facebook Ads Manager, ya kan? Itu. Terus split test. Split test itu juga kita bisa lakukan. Jadi split test adalah opsi banyak iklan untuk memilih yang terbaik. Ini contohnya. Jadi kita bisa menjalankan satu kampanye iklan dengan banyak materi iklan. Ini misal aja ya. Saya ingin menjual e-book. Terus saya membuat dua materi iklan. Saya membuat dua materi iklan yang berbeda, copywriting-nya berbeda, target orang-orangnya pun juga berbeda. Saya jalankan sekaligus, ya kan? Saya jalankan keduanya dengan dua materi iklan. Yang mana yang lebih bagus, gitu ya kan? Karena kita belum mengetahui nih mana yang copywriting mana yang bagus, terus juga ke target siapa yang lebih efektif, gitu ya kan? Nah makanya kita melakukan split test. Nah ini sebagai apa namanya informasi buat teman-teman aja sesuai pengalaman saya begitu saya jalankan dua. Ya, saya jalankan dua dengan materi yang atas bawah ini, yang pakai baju hitam sama yang pakai baju hijau ini. Ternyata yang lebih bagus itu yang pakai baju hitam. Ya, seperti itu. Iklan ini yang lebih bagus ya. Mungkin karena copywriting-nya ataupun juga targetnya kan seperti itu. Nah, jadi saya matikan iklan yang satunya ini, yang pakai baju hijau ini saya matiin ya. Dan saya menemukan kampanye iklan yang terbaik kan seperti itu. Nah, itu kita tidak bisa lakukan ketika kita beriklan di susah lah kita lakukan kalau ketika kita beriklan di langsung di halaman fanpage ataupun juga feed ya. Nah, jadi semakin jelas ya teman-teman apa keunggulan iklan ketika kita beriklan di Facebook Ads Manager. Terus kita bisa mengoptimasi budget. Nah, seperti itu. Budget akan lebih mensupport iklan terbaik dari hasil split test kita. Seperti itu ya. Nah, jadi gini. Ketika kita beriklan di Facebook Ads Manager, kita punya opsi namanya ada fitur yang namanya budget optimization. Nah, jadi ini misal ya, saya punya budget itu 50.000. Saya ingin menjalankan dua iklan ini. Nah, bukan berarti satu ini 50.000, satu lagi 50.000 sehingga totalnya 100.000 itu bukan, tetapi 50.000 untuk dua iklan. Nah, seperti harus Anda ketahui bahwa 50.000 itu bisa sesuai pengalaman saya itu bisa menjalankan 3 iklan sekaligus. Kalau 100.000 mungkin bisa 4 sampai 5 lah, seperti itu. Nah, dalam hal ini katakan 50.000 ya, saya jalanin untuk dua iklan ini. Nah, jadi Facebook itu akan membaca iklan mana yang paling terbaik. Ketika dia membaca iklan yang paling terbaik adalah iklan yang pakai baju hitam ini, maka prosentase budget itu akan lebih besar masuk ke dalam yang pakai baju hitam ini. Nah, jadi misalkan aja saya jalanin dua iklan. Kalau misalkan secara logika dengan budget 50.000, maka kan ini yang pakai baju hitam 25.000, terus yang pakai baju hijau 25.000 kan seperti itu ya kan. Tapi faktanya ketika yang pakai baju hitam ini lebih bagus ya kan, maka persentasenya itu bukan 25-25 tadi itu. Bisa jadi misalkan di sini lebih banyak 40.000 ya kan. Yang di bawah ini disalurkan oleh Facebook cuma 10.000. Nah, itu namanya budget optimization. Jadi Facebook bisa memberikan budget lebih banyak kepada iklan yang lebih baik seperti itu, ya. Nah, maka saran saya ketika kita sudah ketika kita sudah menemukan iklan yang terbaik, maka matikan iklan yang jelek seperti itu, ya. Yang hasilnya tidak maksimal kita matikan. Maka semua budget itu akan lari ke iklan kita yang terbaik sehingga iklan kita bisa lebih optimal lagi. Terus placement ya, placement.
Ketika kita beriklan di Facebook Ads Manager, kita bisa menjalankan campaign iklan di Facebook dan juga di IG dengan materi yang sama, seperti itu. Nah, kalau di sini, di halaman fanpage dan di feed, kita bikin satu-satu kan. Nah, itu lebih ribet lah, lebih ribet. Seperti itu, ya. Nah, kalau placement itu ada di sini dia. Misalkan kita create, ini ada placement. Nah, ini placement. Sorry, kita kesini new campaign, misal teka traffic, kita pilih sini placement. Dan di placement pun juga kita bisa setting ya. Kita bisa setting mana sih? Ini dia. Kita bisa setting bikin manual placement. Ya, kita bisa manualin nih. Nah, jadi di sini lihat platformnya kita pilih Facebook dan Instagram, ya kan? Di sini kita bisa atur itu akan iklan kita akan tayang di apa namanya halaman apa, misalkan di Facebook Marketplace kita matiin ya kan. Kalau kita mau juga tampil di Facebook Marketplace ya biarkan tercawang seperti ini. Nah, kita bisa pilih-pilih ini ya, banyak sekali ini, ada Instagram Explore ya, Facebook Right Column ya, Facebook Video Feed ya, seperti itu. Oke, jadi mudah kita untuk mengatur placementnya. Terus dan lain-lainnya, nomor 6 dan lain-lain. Banyak sekali fitur-fiturnya, makanya teman-teman harus coba itu ya. Lalu apa aja yang harus perlu kita siapin supaya kita bisa lebih maksimal untuk beriklan di Facebook Ads Manager ya. Nah, tentunya harus buat fanpage, ini nggak perlu lah saya apa namanya sampaikan bagaimana caranya membuat fanpage, teman-teman pasti udah tahu lah. Jadi kita beriklan di Facebook Ads Manager itu harus punya fanpage ya. Terus website ya. Nah, kita harus mempunyai website. Saya pernah bilang bahwa investasi digital yang paling utama itu adalah website. Ya, kita harus beli domain dan hosting. Kita harus beli domain dan hosting. Loh, kenapa? Nah, ini saya kasih ilustrasi aja ya. Kenapa kita harus punya website? Nah, teman-teman kalau buka iklan saya mungkin pernah masuk ke dalam landing page ini. Ini adalah sales letter ya. Ini dibuatnya di website ya. Ini buatnya di website. Ini saya kasih lihat aja. Nah, ini dashboard website saya. Saya buatnya di sini dengan menggunakan Instabuilder seperti itu ya. Banyak sekali apa namanya itu tools untuk membuat halaman. Contohnya aja kayak Elementor ya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi untuk membuat ini, membuat website ya, membuat landing page itu kita harus menggunakan website. Kita harus beli hosting dan domain ya, seperti itu. Sehingga kita bisa membuat sales letter agar tampilan penawaran kita itu lebih baik ya, karena di sini banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita upload ke dalamnya, informasi yang bisa kita sampaikan dan menjadikan penawaran kita itu menjadi sangat menarik seperti itu. Dan fungsi lainnya apa namanya ketika kita punya landing page seperti ini, kita bisa menanam pixel Facebook ya, menanam pixel Facebook ke dalam sini gitu ya. Sehingga orang-orang yang datang ke sini itu kita rekam. Jadi orang yang datang ke halaman ini itu kita rekam, kita buatkan audiens di Facebook sehingga kita bisa mentargetkan ulang orang-orang yang sudah datang ke sini untuk kita apa namanya berikan iklan kita yang selanjutnya lagi, berikan penawaran-penawaran yang selanjutnya seperti itu. Makanya harus punya website supaya bisa merekam orang-orang yang datang ke landing page kita seperti itu. Terus Elementor. Elementor ini adalah ya contohnya tadi tuh kalau saya pakai Instabuilder ya, ini adalah pembuat halaman. Tools untuk membuat halaman atau landing page ya. Saran saya beli yang namanya landing press ya, bisa menghubungi saya untuk beli yang namanya landing press. Landing press itu tem tapi bisa membuat halaman dan juga itu bisa kita pakai untuk apa namanya mempercantik halaman website kita seperti itu. Jadi kalau halaman website saya itu ini belum saya perbaikin lagi sih halamannya ya. Nah, ini saya buat pakai landing press. Nah, landing press ini dem ya, tem yang sekaligus bisa membuat halaman landing page ya seperti itu. Jadi kita beli satu tools untuk bermacam-macam fitur, bermacam-macam apa namanya itu fungsi seperti itu ya. Oke. Dan selanjutnya adalah autoresponder atau email marketing ya.
Ya ini opsi apa namanya, opsi yang bisa kita pakai ataupun juga tidak ya. Tapi kalau mau lebih lebih apa namanya, lebih maksimal lagi ya pakai ini. Jadi email marketing ini adalah apa namanya, sistem email yang otomatis ya, autoresponder dianya. Jadi teman-teman mungkin pernah apa namanya, pernah melihat atau mengisi form yang seperti ini gitu ya kan. Begitu teman isi alamat email terus juga eh, password di sini kita login gitu ya kan. Itu maka kita dikirimin email ya, dikirimin email secara otomatis. Ada email masuk secara otomatis. Entah kita itu mau membeli kah atau mungkin mau mendownload video gratis kah gitu ya. Nah, maka autoresponder itu ya yang bekerja untuk mengirimkan uh, kita email seperti itu ya. Terus berapa sih budgetnya kan gitu ya kan? Berapa sih budgetnya kita beli website ya, terus kita beli DEM tadi itu landing press ya, terus juga autoresponder ya. Nah, ini bisa opsi aja ya. Kalau ini saya buat ini udah per tahun ini paling murah sekali ya, paling murah sekali ya. Website ini 250.000 itu udah per tahun. Nah, saya punya rekomendasi buat teman-teman, silakan hubungi saya juga untuk bisa dapatkan link ini ya. Nah, ini marilah berhemat ya. Ada layanan yang cuma 17.222 per bulannya. Beli sekarang, beli hosting gratis domain. Nah, seperti itu ya. Nah, tentunya ini mungkin apa namanya, hosting dengan space yang sangat rendah. Tapi kalau teman-teman cuman pakai untuk buat landing page, untuk belajar lah ya kan, ya silakan sih. Ini per bulan ya, per bulan. Bisa dibayar per bulan ya, bisa juga per tahun. Kalau saya sudah buat per tahun tuh dapatnya sekian ya. Kalau landing press ya, ini dibeli sekali saja ini sudah seumur hidup ya. Jadi ini bisa untuk 25 website ya. Terus autoresponder itu saya pakai Mailketing. Mailketing ya, teman-teman silakan hubungi saya juga kalau mau mendapatkan layanan Mailketing. Ini bagus sekali ya. Ini kreditnya ada 50.000, harganya saya lupa 150 ke atau 130.000 ya, rasanya 130.000. Tapi kita sudah bisa mendapatkan 50.000 kali ngemail. Wah, seperti itu. Wah, ini banyak sekali nih. Ini banyak sekali. Ini tanpa masa apa namanya, masa aktif. Jadi nggak ada yang namanya expire gitu ya. Ya kita pakai, misalkan ini kita nggak pakai-pakai ya ini seumur hidup ya 50.000 ini nggak habis-habis gitu loh ya. Murah kan teman-teman untuk bisa kita menjadi atau kita berbisnis online secara lebih maksimal itu sebenarnya investasinya bisa dibilang murah lah ya, bisa dibilang murah. Website 700, nah, totalnya 1.100.000 ya. Jadi itu dulu teman-teman ya. Ini yang bisa saya sampaikan apa aja persiapan untuk kita memulai Facebook Ads dan IG Ads ya. Eh, jadi apa yang perlu Anda persiapkan itu adalah ini ya. Kita buat fanpage, terus kita apa namanya, harus punya website, kita harus punya pembuat halaman, terus juga autoresponder ya atau email marketing ya. Dan kita nanti akan beriklan di FB Ads Manager. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya untuk tutorial-tutorial yang lebih teknis ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.